Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Math Master. Tentunya bersama saya, Kak Eko. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas mengenai materi matematika wajib kelas 10 SMA atau SMK, yaitu materi nilai mutlak ya. Di 7 video sebelumnya ya, ada part 1 sampai part 7 kita sudah membahas. Part 1 itu mengenai definisi nilai mutlak. Part 2 sudah membahas mengenai sifat-sifat nilai mutlak. Part 3 sudah membahas mengenai menggambar grafik fungsi nilai mutlak. Kemudian part 4 dan part 5 sudah membahas mengenai bagaimana cara menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Kemudian part 6 kita membahas mengenai materi prasyarat sebelum masuk ke pertidaksamaan nilai mutlak, yaitu pertidaksamaan linear satu variabel. Kemudian part 7 kita masuk ke pertidaksamaan linear variabel, pertidaksamaan nilai mutlak, yaitu menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak dengan menggunakan cara satu, yaitu dengan menggunakan definisi. Kemudian di video kali ini yang part 8 kita akan membahas mengenai menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak dengan cara dua ya, yaitu dengan cara sifat ya, menggunakan sifat-sifat nilai mutlak, terutama dalam sifat pertidaksamaan nilai mutlak. Untuk lebih jelasnya semuanya akan kita kupas tuntas di video kali ini. Silakan adik-adik tonton sampai habis. Oke? Nah, untuk lebih jelas ya, sebelum kita masuk ke sini, kakak selalu mengingatkan untuk adik-adik yang belum sholat dan belum beribadah, monggo silakan untuk sholat dan beribadah terlebih dahulu, karena sholat dan ibadah merupakan hal yang paling utama. Kalau sudah good ya, kakak juga minta support dan dukungannya untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kakak tentunya. Amin. Semoga channel kakak juga semakin berkembang. Amin ya. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita oprek-oprek video berikut ini mengenai penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak dengan cara sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak. Check this out. Oke, selanjutnya untuk materi di video kali ini yang part 8 yaitu menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak tapi menggunakan sifat nilai mutlak. Cara dua yaitu menggunakan sifat nilai mutlak. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita masuk ke contoh soalnya ya. Tapi sebelum contoh soal, untuk menggunakan sifat nilai mutlak di sini ada 3 jenis ya. Jenis soalnya seperti ini. Sifat pertidaksamaan yang pertama yaitu jika nilai mutlak dari fx itu kurang dari A, maka penyelesaiannya jika dan hanya jika berlaku fx-nya akan lebih dari min A atau kurang dari A. Kemudian jika fx, nilai mutlak fx ya lebih dari A, maka penyelesaiannya itu fx lebih dari A atau fx kurang dari min A. Ya. Jadi kalau pakai sifat ini, kalau yang pertidaksamaan, itu jadi lebih mudah daripada pakai definisi. Gitu. Tapi kalau definisi itu untuk semua jenis soal itu bisa untuk digunakan untuk mengerjakan. Tapi kalau sifat belum tentu, ya harus dirubah dulu ke dalam bentuk seperti ini, ke bentuk utama ini. Tapi kalau pakai definisi, soal apapun bentuknya bisa dikerjakan pakai definisi. Kalau pakai sifat belum tentu bisa. Nah, ada kekurangan dari kelebihannya ya, saling melengkapi saja. Kemudian jika bentuknya seperti ini, nilai mutlak fx kurang dari nilai mutlak gx, maka penyelesaiannya tinggal kuadratkan kedua ruas. Jadi f kuadrat x kurang dari g kuadrat x. Begitupun sebaliknya untuk yang nilai mutlak fx lebih dari nilai mutlak gx, maka penyelesaiannya tinggal kuadratkan kedua ruas. Jadi fx kuadrat atau f kuadrat x lebih dari g kuadrat x. Gitu ya. Kemudian kalau bentuknya nilai mutlak fx kurang dari gx tanpa nilai mutlak di sini, maka untuk penyelesaiannya ada dua syarat, ya hati-hati. Yang pertama, kuadratkan kedua ruas. F kuadrat x kurang dari g kuadrat x dan gx-nya yang ini harus lebih dari sama dengan 0. Tahunya dan. Sementara kalau fx, nilai mutlak fx lebih dari gx, jika dan hanya jika f kuadrat x lebih dari g kuadrat x, kedua ruas dikuadratkan, tapi tanda hubungnya atau gx kurang dari
sama dengan 0. Hati-hati. Ini sifatnya harus dihafalkan. Kalau kalian lebih mudah menggunakan sifat untuk mengerjakannya seperti itu. Kalau menghindari definisi, mau pakai sifat, ini sifat-sifat ini untuk pertidaksamaan ini harus dihafalkan. Intinya untuk 3 jenis ini. Jenis pertama soal ini, jenis kedua, dan jenis ketiga. Penyelesaiannya ini, dan ini. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, nilai mutlak 2x plus 4 kurang dari 2. Nah, ini masuk bentuk yang mana? Bentuk pertama, kedua, ketiga. Yang pertama ini ya, nilai mutlak fx kurang dari a. Ya, a-nya 2. Fx-nya itu 2x plus 4. Mengerjakannya gimana? Fx ini ya min a, ya berarti sini min ya ini ya. Kita tuliskan fx-nya kan ini 2x plus 4 ya. Ini tadi kita tulis fx-nya 2x plus 4 berarti 2x plus 4 tandanya tetap min a-nya kan 2 berarti min 2 sini 2 2x plus 4 a-nya ini min 2 berarti 2 ya. Kalau a sini min a 2 min 2 2 gitu ya. Kemudian setelah ini kita tinggal sederhanakan 4-nya pindah ke kiri dan pindah ke kanan. Plus 4 pindah ke kiri kan min 4. Pindah ke kanan pun jadi min 4. Jangan cuma pindah ke kiri tok. Kanannya enggak adil ya. Harus ke semuanya. Berarti sini min 2 min 4 ya kakak tulis biar enggak bingung. Pindah ke sini dan juga ke kanan. Jadi min 4. Min 2 min 4 2x plus 4-nya udah pindah. Jadi 2 min 4 juga. Min 2 min 4 berarti min 6 ya. Min 6 kurang dari 2x kurang dari 2 min 4 min 2. Nah, 2-nya perkalian pindah ke kiri jadi pembagian, pindah ke kanan pun jadi pembagian. Jadi min 6 bagi 2 min 2 bagi 2 ya. Min 6 bagi 2 itu min 3, min 2 bagi 2 min 1. Atau gampangannya juga bisa ke semua ruas bagi 2. Bagi 2 semua. Min 6 bagi 2 min 3. 2x bagi 2 2x bagi 2 kan x yang 1x. Kemudian min 2 bagi 2 min 1 gitu ya. Jadi min 3 tandanya tetap ini x tandanya tetap min 1. Udah gitu penyelesaiannya seperti itu. Jadi impulan penyelesaiannya ini. Nah, ini lebih mudah timbang menggunakan definisi untuk yang pertidaksamaan. Pasti jawabannya pun sama benar ya. Karena di sini ini udah jelas, syaratnya udah jelas. Tapi kalau yang persamaan hati-hati. Kalau yang persamaan itu kadang-kala itu ya ada yang salahnya. Kemudian nomor 2, nilai mutlak 2x plus 4 lebih dari 2. Ini masuk bentuk yang mana? Bentuk yang ini kan? Berarti penyelesaiannya ini. Kita tuliskan fx lebih dari a atau fx kurang dari min a. Fx-nya ini 2x plus 4. Tulis 2x plus 4 lebih dari a. A-nya kan 2. Lebih dari 2. Nah, kita selesaikan. 4-nya pindah ke kanan. Plus 4 pindah ke kanan jadi min 4. Jadi 2x lebih dari 2 min 4. 2x, 2 min 4 berapa? Min 2 kan? 2x lebih dari min 2. Nah, sekarang semua ruas bagi 2. Ya, ke semua ruas bagi 2. Nah, gampangnya gini. Nah, bagi 2. 2 bagi 2. Nah, 1. Min 2 bagi 2. Min 1. Jadi x lebih dari min 1. Gitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya untuk fx kurang dari min a. Fx-nya itu ini 2x plus 4. Jadi 2x plus 4 kurang dari a-nya kan 2. Min a berarti min 2. Pindah ruas. Plus 4-nya jadi min 4 sini. 2x kurang dari min 2 min 4. 2x kurang dari min 2 min 4 kan min 6 ya. Semua ruas dibagi
2. Supaya sini jadi X. Bagi 2, 1. Ya. Min 6 bagi 2, min 3. Berarti hasilnya X kurang dari min 3. Itu. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X demikian rupa sehingga X-nya lebih dari min 1 atau X-nya kurang dari min 3. X elemen bilangan real. Seperti itu. Kemudian untuk contoh soal yang ketiga, nah bentuk soal ini itu masuk yang tadi jenis kedua, ya. Jadi untuk penyelesaiannya, ya, yang ini kuadratkan kedua ruas, ya. Kuadratkan kedua ruas yang bentuk ini. Nilai mutlak kurang dari atau lebih dari sama dengan nilai mutlak X juga. Itu kuadratkan kedua ruas saja. Berarti ini tinggal kuadratkan kedua ruas. Ini kuadratkan, ini kuadratkan. Berarti X plus 10 kuadrat kurang dari X min 5 kuadrat. Mau nggak mau nanti harus adik-adik itu paham mengenai pemfaktoran kalau ini. Kalau nggak mau pakai pemfaktoran ya pakai definisi. Tinggal pilih saja. Berarti ini X plus 10 kuadrat, ya. X min 5 kuadratnya pindah ke kiri. Kan ini positif, pindah ke kiri jadi negatif, min, ya, kurang dari 0. Nah, ingat-ingat bentuk ini, A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B kali A min B. Nah, ingat, nah, A kuadratnya, misal ini kita misalkan A, ini misalkan B, berarti kan sama dengan A kuadrat min B kuadrat, kurang dari 0. A kuadrat min B kuadrat itu bisa dituliskan A plus B kali A min B. Dituliskan seperti ini. Dari mana kok ini seperti ini tulisnya? Dari sini. Ini kan A-nya kan A plus B kali A min B. A plus B kali A min B. Karena A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B kali A min B. A-nya itu X plus 10, X plus 10 tambah B-nya itu X min 5, X min 5. A-nya tadi X plus 10, min B-nya itu X min 5. Ya. Kemudian kita sederhanakan. Nah, X tambah X, ya. X tambah X, atau ini kurungnya hilang dulu ya. X plus 10 plus kali X kan plus X plus kali min 5 tetap, ya. Kalikan dalam kurung ya. X plus 10 X plus 10 min kali X, ya, ini hati-hati. Min kali X, min X, min kali min 5 jadi plus 5, ya. Jadi semuanya harus dikalikan, jangan cuma kurungnya dibuang saja, salah, ya, harus kalikan semua. Oke, kalau sudah tinggal sederhanakan. X tambah X jadinya 2X plus 10 min 5 plus 5, dan X min X kan habis, plus 10 plus 5 plus 15, 15. Berarti yang sini 2X plus 5, yang sini 15, kurang dari 0. Tinggal selanjutnya setelah itu 15-nya pindah ke kanan kan jadi 0 per 15. Ya. Ini gini yang masih bingung. Ini jadi 2X plus 5 kurang dari 0 per 15, karena ini kan perkalian, pindah ke sana kan jadi pembagian. Jadi 2X plus 5, 0 bagi 15 kan 0. Nah, ini gitu, ya. Kalau sudah, berarti 2X plus 5 pindah ke kanan jadi min 5. Min 5. Nah, 2X kurang dari min 5. Ini perkalian, pindah ke kanan jadi pembagian, jadi min 5 per 2. X kurang dari min 5 per 2. Udah selesai. Jadi himpunan penyelesaiannya X demikian rupa sehingga
X-nya kurang dari min 5 per 2. Dengan X itu elemen bilangan real. Seperti itu ya. Semoga paham. Kalau udah paham, good. Kita lanjut ke nomor 4. Ya. Nomor 4 itu termasuk jenis soal yang hampir serupa dengan nomor 3. Makanya untuk penyelesaiannya itu pun sama, yaitu kuadratkan kedua ruas. Karena ini lebih dari, berarti f kuadrat x lebih dari g kuadrat x. Fx-nya ini berarti 3x min 5 kuadrat lebih dari x plus 2 kuadrat. Tinggal pindah ke kiri semua, biar jadi kita nanti pakai a kuadrat min b kuadrat gitu ya. Nah, ini 3x min 5 kuadrat, ini kan positif, pindah ke kiri jadi negatif x plus 2 kuadrat, lebih dari 0. Nah, kemudian ingat-ingat tadi, kita misalkan ini sebagai berarti a kuadrat min, ini sebagai b, berarti b kuadrat. A kuadrat min b kuadrat nanti akan sama dengan hasilnya sebagai a plus b kali a min b. A plus b nya berarti ini a plus b dalam kurung a min b, ya lebih dari 0, berarti lebih dari 0 gitu ya. Ini tadi kurang dari 0. Nah, ini kurang dari 0, kurang dari 0 gitu ya. A-nya 3x min 5, 3x min 5. Kan di sini a kuadrat min b kuadrat sama dengan a plus b kali a min b. A kuadrat min b kuadrat sama dengan a plus b kali a min b. Itu A-nya itu 3x min 5, 3x min 5 tambah B-nya itu x plus 2, x plus 2 gitu. Kemudian A min B, A-nya 3x min 5 min B-nya x plus 2, x plus 2 ya, lebih dari 0. Tinggal sederhanakan. Tiga x min 5 plus kali x plus kali plus 2 plus 2. 3x min 5 atau 3x min 5 min kali x. Nah, ini hati-hati kalau yang perkaliannya dengan negatif. Min kali x, min kali plus 2, min 2. Ya. Kalau ini kan plus kali x, plus x. Ya. Plus kali plus 2, ya plus 2. Gitu. Sekarang kalau sudah disederhanakan, sederhanakan lagi. 3x min 5 plus x, 3x plus x jadi 4x. Min 5 plus 2 jadinya min 3. Jadi 4x min 3. Kemudian ini 3x min x, 2x. Min 5 min 2 min 7. Lebih dari 0. Nah, ini tidak usah difaktorkan lagi. Sudah difaktorkan seperti ini. Kemudian setelah itu tinggal pembuat 0. 4x min 3 sama dengan 0. Atau 2x min 7 sama dengan 0. Ini kan pertidaksamaan kuadrat ya. Jadi tinggal cari pembuat nolnya. 4x sama dengan min 3 pindah ke kanan jadi positif 3. Berarti x sama dengan 3 per 4. 3 per 4. Berarti sini 2x min 7 pindah ke kanan jadi positif 7. Jadi 2x sama dengan 7. Kemudian x sama dengan 7 per 2. 2-nya pindah ke kanan jadi pembagian. Ini perkalian, pindah ke kanan jadi pembagian. X-nya jadi 7 per 2. 3 per 4 dan 7 per 2. Pembuat nolnya. Kemudian setelah itu tinggal buat garis bilangan. 3 per 4, 7 per 2. 3 per 4 dan 7 per 2 dilihat ya posisinya kiri kanan. Yang kiri yang mana, yang kanan mana. Kalau yang kanan itu yang nilainya lebih besar. 7 per 2 kan 3,6 bagi 2 saja 3 kan. Kalau 7 kan berarti 3, kalau 3 bagi 4 itu 0,4 bagi 4 saja 1, apalagi 3 dibagi 4 berarti 0, berarti kan besar ini 7 per 2 ya. Makanya yang lebih besar itu sebelah kanan. Kemudian setelah itu, setelah garis bilangan, tinggal dibuat daerahnya, plus min plusnya ya. Nah, karena di sini adalah
fungsi kuadrat ya, untuk ketidaksamaan kuadrat itu dilihat koefisien ya dari pangkat variabelnya, pangkat tertinggi dari variabelnya. Pangkat tertinggi variabelnya sini kan x, sini pun x, berarti kalikan saja, kalikan 4x kali 2x kan berapa? Positif 8x kuadrat. Karena positif 8x kuadrat, maka sebelah kanan positif. Ini selang-seling, negatif, positif. Gampangannya gitu. Kalau nggak mau susah seperti ini ya cek. Pakai ambil sembarang titik. Misal titik 0. Ya, titik 0 kan di sini. 0. Sama dengan 0. Masukkan ke sini. 4 kali 0. 0. 0 min 3 kan min 3. Negatif. 2 kali 0. 0. Min 7. Negatif. Min kali min. Kan positif. Oh, berarti positif. Negatif, positif. Yang daerah 0 itu positif. Yang sini negatif. Yang sini positif. Selang-seling. Gitu. Kalau mau pakai cek. Kalau nggak mau pakai cek ya ini tadi. Tinggal lihat koefisien pangkat tertingginya. Ini kan pangkat tertingginya sini ada, kalikan saja. 4 kali 2 kan plus 8 x kuadrat. Ini positif, berarti paling kanan positif. Ya. Di sini apa? Lebih dari 0, berarti ambil yang positif. Ambil yang positif. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah x kurang dari 3/4 atau x lebih dari 7/2. Seperti itu. Ya, x kurang dari 3/4 atau x lebih dari 7/2. Oke, kalau udah paham, good. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya yang jenis lainnya. Nomor 5. Nah, kalau soalnya jenisnya seperti ini masuk ke penyelesaian yang nanti seperti ini. Ya, dilihat di sifat awal. Jadi, f kuadrat x kurang dari g kuadrat x, jadi kedua ruas dikuadratkan, tetapi kan nilai mutlaknya cuma di sebelah kiri. Ini fungsi juga. Nanti yang fungsi ini yang kanan gx-nya itu harus lebih dari sama dengan 0. Dan tanda hubungnya adalah dan. Nah, sekarang untuk menyelesaikannya, f-nya ini x plus 10 kuadrat, kedua harus kuadratkan ya. Di langkah 1, ini dulu kerjakan. Langkah 2-nya gx-nya lebih dari 0. Langkah ketiga, karena tanda hubungnya dan, maka cari irisan dari langkah 1 dan langkah 2. Seperti itu. Sekarang langkah 1 dulu. Kuadratkan kedua ruas. X plus 10 kuadrat kurang dari X min 5 kuadrat. Kalau nggak mau ribet seperti ini, ya kerjakan pakai definisi. Ya, ada plus minusnya untuk setiap cara. Ya, silakan kalian cari yang paling mudah menurut kalian saja. Nah, sini X plus 10 kuadrat kurang dari X min 5 kuadrat. Seperti tadi, pindah ruas, ini ke kiri. Ini jadi min, jadi X plus 10 kuadrat min X min 5 kuadrat. Nah, ini kebetulan sama seperti tadi, pakai A kuadrat min B kuadrat. Sama dengan A plus B kali A min B. Kita misalkan, tadi ini sebagai A, ini sebagai B. Ya, A kuadrat min B kuadrat. Dari sini nanti akan didapat seperti ini. Dari mana kok seperti itu? Nah, ini A kuadrat min B kuadrat kan sama dengan A plus B kali A min B. A plus B kali A min B kurang dari 0. Kurang dari 0. A-nya itu X plus 10. X plus 10 tambah B-nya itu X min 5. X min 5. Kemudian sini A-nya X plus 10 min B-nya itu X min 5. Kurang dari 0. Tinggal sederhanakan. Ya. Jadi X plus 10. Nah, ini dari mana sederhanakannya? Ini X plus 10 tetap X plus 10 plus kali X plus kali min 5. Min 5 tetap X plus 10, X plus 10 min kali X min X min kali min 5 plus 5 kurang dari 0. Sederhanakan X tambah X
2x plus 10 min 5 plus 5 berarti 2x plus 5. Nah, kalikan di sini x min x 0 plus 10 plus 5 15 berarti 2x plus 5 kali 15 kurang dari 0. 15 nih, ini kan perkalian, pindahkannya jadi pembagian. 0 bagi 15 kan 0. Berarti 2x plus 5 kurang dari 0. Ya. Kemudian plus 5 pindahkan jadi min 5. Jadi 2x kurang dari min 5. Nah, ini perkalian, pindahkan jadi pembagian. Jadi x kurang dari min 5 per 2. Oke. Nah, ini langkah 1. Kemudian langkah kedua, gx lebih dari sama dengan 0. Gx-nya yang ini. Berarti x min 5 lebih dari sama dengan 0. Berarti x lebih dari sama dengan min 5 pindah ke kanan jadi plus 5. X lebih dari sama dengan 5. Nah, sekarang langkah 1 sudah, langkah 2 sudah. Tinggal cari irisannya karena tanda hubungnya dan di sini. Di sifat itu dan. Ya, berarti kita gambar untuk x kurang dari min 5 per 2. Sini, min 5 per 2 ke kiri. Ya, kemudian x lebih dari sama dengan 5. Itu ke kanan. Min 5 per 2 dan 5 itu besar mana? Kan besar 5 ya. Min 5 per 2 kan negatif, ini positif. Berarti yang positif kanannya. Ini kiri. Nah, kalau dan berarti cari irisannya. Irisannya mana? Ada yang anggotanya sama nggak? Kan nggak ada. Ini anggotanya bilangan negatif semua. Ini lebih dari 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Kan nggak termuat. Jadi tidak memiliki anggota yang sama. Karena irisan, kalau irisan itu berarti cari anggota yang sama. Ini memiliki anggota yang sama nggak? Kan nggak punya. Karena nggak punya, maka himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Ya. Karena tidak saling beririsan, maka tidak memiliki penyelesaian. Jadi kalau dan irisan itu cari anggota yang sama. Ini anggotanya nggak ada yang sama. Berarti tidak punya penyelesaian. Atau himpunan penyelesaiannya himpunan kosong. Seperti itu. Itu untuk soal nomor 5. Kemudian soal nomor 6. Ini bentuknya seperti ini. Nilai mutlak 3x min 5 lebih dari x plus 2. Nilai mutlak lebih dari fungsi biasa. Nah, untuk menyelesaikannya, kita pakai sifat. Bedanya dengan tadi, kuadratkan kedua ruas. Kalau tadi kan tanda hubungnya dan nomor 5. Kalau seperti ini yang lebih dari, tanda hubungnya itu atau. Ya, atau. Kemudian kuadratkan kedua ruas, atau sini fungsi yang gx-nya kurang dari sama dengan 0. Itu harus diingat-ingat. Tadi ada 3 langkah. Langkah pertama itu kita cari ini, yang kuadratkan kedua ruas. Langkah kedua itu gx kurang dari 0. Langkah ketiga karena tanda hubungnya atau, maka cari gabungannya antara langkah 1 dan langkah 2. Nah, sekarang langkah 1 kita cari dulu. Kuadratkan kedua ruas. 3x min 5 kuadrat lebih dari x plus 2 kuadrat. Nah, kita pindah ke ruas kiri yang x plus 2. Ini kan positif, pindah kiri jadi negatif. 3x min 5 kuadrat min x plus 2 kuadrat lebih dari 0. Ini sebagai bantuan supaya kita bisa menggunakan sifat ini. Biar tidak usah pemfaktoran. Ya. A kuadrat min b kuadrat sama dengan a plus b kali a min b. Dengan a-nya itu ini, b-nya itu ini. A kuadrat min b kuadrat lebih dari 0. Nah, selanjutnya kita sederhanakan jadi a plus b a min b. Ya. A plus b a min b. A ditambah b 3x tambah x kan 4x. Min 5 tambah 2 min 3. Itu yang plus. Yang a min b ini awangan ya. Nah, biar lebih cepat ya. A min b, A-nya ini dikurangi b 3x min x 2x min 5 min 2 min 7 ya, itu untuk A min B. Kalau masih bingung ya tulis seperti langkah sebelumnya yang nomor 5 ya, nanti ketemu juga sama lebih dari 0 ya. Kemudian setelah itu kita buat pembuat nolnya karena ini pertidaksamaan ya, fungsi kuadrat bukan fungsi kuadrat ya, pertidaksamaan kuadrat. Kalau pertidaksamaan kuadrat, itu cara menyelesaikannya harus menggunakan pembuat 0. Pemfaktoran, setelah pemfaktoran pembuat 0. Setelah pembuat 0 garis bilangan, setelah garis bilangan cek
atau uji titik ya. Cari tanda plus min plusnya di mana. Kemudian cari yang sesuai dengan kemauan soal. Tuh. Nih, rumput 0 yang pertama 4x min 3 sama dengan 0 atau 2x min 7 sama dengan 0. Untuk yang ini, berarti 4x min 3 pindah ke kanan jadi positif 3. 4x sama dengan 3. Ini kan perkalian 4 kali x, berarti x sama dengan 3 per 4. Pindah ke kanan jadi pembagian sih. Itu. Kemudian di sini 2x min 7 sama dengan 0. Min 7 pindah ke kanan jadi plus 7. Jadi 2x sama dengan 7. Ini perkalian 2 kali x. Berarti 2-nya supaya pindah ke kanan jadi pembagian. Maka x sama dengan 7 per 2. Oke. Kalau sudah, kita buat garis bilangan. Oke. Cara menentukan kapan positif, kapan negatifnya itu dilihat dari koefisien pangkat tertinggi dari variabel. Variabel kan ini 4x, ini 2x. 4x kali 2x, kalikan saja. Kan jadinya positif 8x kuadrat. Karena positif, yang paling kanan itu pasti positif. Positif. Selang-seling habis itu, negatif, positif. Karena tidak memiliki akar kembar. Kalau ada akar kembar, berarti nanti ada yang kembar di sini, nggak selang-seling ya. Kalau nggak akar kembar, berarti selang-seling. Positif dari kanan ya, pojok kanan. Positif, negatif, positif. Atau bisa juga menggunakan titik uji. Ambil misal yang gampang, titik x sama dengan 0. X sama dengan 0 kan di sini. Masukkan ke sini. X-nya ganti 0. 4 kali 0, 0. 0 min 3 kan min. X-nya min. 2 kali 0, 0. Min 7 kan min. Min kali min kan plus. Gitu. Plus, min, plus. Kan cocok sama. Tapi kalau kakak biasanya gunakan yang lebih mudah itu dari koefisien pangkat tertinggi variabelnya. Ya. Variabelnya kan x kalikan. Ya. Pangkat tertingginya kan x kuadrat. Ya. Koefisiennya plus 8. Makanya yang paling kanan plus. Ya. Kemudian langkah kedua, gx kurang dari 0. Gx-nya kurang dari sama dengan 0. Gx-nya itu ini, x plus 2. Berarti x plus 2 kurang dari sama dengan 0. Berarti x kurang dari sama dengan min 2. Plus 2 pindah ke kanan kan min 2. Langkah 1 sudah, langkah 2 sudah. Tinggal tanda hubungnya atau sini. Berarti cari gabungannya. Kalau gabungan, berarti semua anggotanya ditulis. Bukan cari anggota yang sama. Ini yang pertama, gambarnya kan ini. Tulisannya untuk notasi matematikanya. Notasi matematikanya itu berarti x kurang dari, karena ke kiri, kurang dari 3 per 4, bolong tanpa sama dengan ya. Atau x lebih dari 7 per 2. Gitu ya, yang pertama. Kemudian yang langkah kedua, itu kan x-nya kurang dari min 2. X kurang dari min 2. Gambar. Garis bilangannya harus sesuai. 3 per 4. Itu kan sebelah kanannya min 2. Min 2 itu termuat di sini. X kurang dari sama dengan min 2. Itu kan termuat di sini. Kurang dari 3 per 4 itu kan 1. Bukan 1 ya. 0. 3 per 4 itu kan 0, berapa itu. Berarti yang kurang dari ini kan 0, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Ini termuat di sini. Ya kan? Karena termuat, kalau gabungan, berarti kan semua anggota ditulis. Ini anggotanya sudah tertuliskan di sini. Berarti nggak usah ditulis lagi. Berarti cukup ini dan ini saja. Gabungan semuanya. Berarti algoritma penyelesaiannya adalah ini. X kurang dari 3 per 4 atau X lebih dari 7 per 2 dengan X elemen bilangan real. Seperti itu. Itu untuk mengerjakan pertidaksamaan nilai mutlak dengan menggunakan sifat. Ada 3 jenis ya, dan setiap jenisnya itu memiliki 2 jenis lagi. Jadi ada total 6 jenis soal kalau mengerjakan menggunakan sifat. Silakan adik-adik pahami lebih lanjut, lebih dalam untuk memperlancar mengerjakan soal pertidaksamaan nilai mutlak menggunakan sifat seperti itu.
Oke, kalau ada pertanyaan silakan bisa tuliskan di kolom komentar. Kalau tidak ada, kita langsung lanjut ke latihan soal supaya adik-adik lebih paham mengenai materi pertidaksamaan nilai mutlak. Ya, ada 6 soal di sini. Silakan adik-adik pelajari, silakan adik-adik kerjakan. Kalau ada kesulitan, tuliskan di kolom komentar. Kalau tidak ada, good. Ya, bisa juga pekerjaannya hasilnya dituliskan di kolom komentar biar bisa kakak koreksi pekerjaan kalian sudah benar atau masih perlu perbaikan. Seperti itu saja dari kakak. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.